기회입니다. 대량 숙수를 제거하여 있다면요. 내가 아는 맛 언하의 분노를 폭발시킬 수는. 극비다. 역시. Halo para pecinta drama Korea. Kini kita sudah semakin dekat dengan grand finale dari Bon Appetit, Your Majesty. Tinggal beberapa episode lagi, dan suasana di istana benar-benar semakin kacau. Semua rahasia mulai terungkap, dan pertaruhan semakin besar. Di episode terbaru, terlihat jelas bahwa sang utusan mulai melirik Ji-young. Ia ingin menjadikannya sebagai salah satu wanita upeti. Tentu saja, sang raja tidak akan tinggal diam. Ia rela mempertaruhkan segalanya, demi melindungi koki kesayangannya itu. Akhir episode sebelumnya bahkan membuat penonton tegang, duduk di ujung kursi. Semua orang penasaran dengan hasil dari kompetisi kedua. Ji-young dan Bailong sudah berusaha sekuat tenaga. Namun, dengan liciknya sang utusan, hasilnya bisa berpihak kemana saja. Raja baru menyadari, hampir terlambat, bahwa ia sudah dijebak dalam kompetisi ini. Sementara Mokju dan Pangeran Jaesan mulai menjalankan rencana busuk mereka. Pangeran Jaesan ingin menggulingkan raja, dan merebut tahta Joseon. Sedangkan Mokju hanya punya satu tujuan, yaitu menyingkirkan Ji-young dengan segala cara. Akibatnya, Ji-young dijebloskan ke dalam penjara. Hidup dan nasibnya benar-benar di ujung tanduk. Ia bahkan terlihat berteriak putus asa dalam penderitaan. Namun, sang raja tiran tidak akan membiarkan koki istimewanya menjadi korban politik. Di sisi lain, Bailong ternyata memiliki hubungan khusus dengan Joseon. Ia bahkan pernah belajar langsung dari negeri itu selama 5 tahun. Fakta ini membuat konflik semakin menarik. Apalagi, sebelum semua semakin dalam, muncul pertanyaan besar. Siapa yang akan menjadi pencicip makanan berikutnya? Wajah penuh kenikmatan raja dan utusan, setelah mencicipi masakan Ji-young, jelas membuat penonton ikut menelan ludah. 2 episode berikutnya dipastikan menjadi titik balik besar dalam kisah ini. Peristiwa besar yang terjadi, akan menjadi jalan yang akhirnya membawa Ji-young kembali ke masanya, yaitu masa depan. Padahal, ia baru saja sepakat untuk tetap tinggal bersama sang raja. Sungguh ironi yang menyayat hati. Tidak bisa dipungkiri, raja sudah benar-benar jatuh hati pada kokinya. Dan utusan dengan cepat menangkap hal itu sebagai kelemahan. Inilah celah yang ingin dimanfaatkan oleh Pangeran Jaesan dan sang utusan. 2 musuh dalam selimut yang bersekongkol untuk menghancurkan raja sekaligus menyingkirkan Ji-young. Sang utusan yang tamak, menginginkan semua yang terbaik dari Joseon. Bahkan termasuk para wanitanya. Melihat bakat Ji-young yang luar biasa, serta perhatian khusus raja padanya, ia bertekad melakukan apa saja untuk memilikinya. Apalagi, ia begitu tertarik saat mendengar Ji-young berbicara tentang masa depan. Di saat yang sama, Mokju berencana menawarkan Ji-young sebagai wanita upeti. Rencana busuk ini akan memancing kemarahan raja, sekaligus menimbulkan kekacauan di istana. Namun, Ratu Ibu tampaknya sudah mulai mencium gelagat mereka. Surat rahasia yang ia kirim ke kontak Diming, bisa jadi penghalang utama bagi keserakahan utusan. Sayangnya, raja justru tanpa sadar ikut bermain dalam rencana licik mereka. Sementara itu, Pangeran Jaesan sebelumnya sempat mengirim surat misterius sebelum utusan tiba di istana. Tidak heran, semua kedatangan utusan dan 3 koki Ming, termasuk drama yang ia buat tentang makanan Joseon, sudah direncanakan sejak awal. Tujuannya jelas, menguras kekayaan Joseon, dan membuka jalan untuk kudeta. Song Jae sebenarnya sudah memperingatkan raja tentang niat tersembunyi utusan. Namun rasa percaya raja pada Ji-young, membuatnya menutup mata pada bahaya besar yang ada di depannya. Kasihan Ji-young, sejak tiba di Joseon ia tidak pernah benar-benar beristirahat. Dan di episode berikutnya, keadaan dipastikan semakin kacau. Raja pun membuat kesepakatan yang aneh. Jika ketiga babak kompetisi berakhir seri, maka Ming otomatis menang. Padahal ia tahu, tema terakhir, adalah kekuatan utama Ming. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan betapa besar kepercayaannya pada Ji-young. Mungkin, dalam hati kecilnya, ia mulai sadar bahwa Ji-young benar-benar berasal dari masa depan. Namun, hasil kompetisi kedua masih abu-abu. Ji-young dan Bailong sudah memberikan segalanya. Tapi utusan tetap bisa saja melakukan trik kotor untuk memanipulasi hasil. Meski demikian, ada momen menarik. Untuk pertama kalinya, raja dan utusan sepakat bahwa masakan Ji-young adalah yang terbaik. Namun, apakah itu cukup untuk menyelamatkan Ji-young?
Belum tentu. Bailong sendiri akhirnya terlihat hanya peduli pada makanan, bukan politik. Ia bahkan berani memperingatkan Song Jae tentang bahaya yang mengintai Ji-yong. Konflik pun semakin melebar. Apalagi, Mokju dan Pangeran Jaesan makin terang-terangan mengincar Ji-yong. Ratu Ibu pun semakin curiga pada Pangeran Jaesan. Sementara badut istana Gonggil masih menyimpan rahasia penting tentang pemberontakan. Di sisi lain, Raja mulai menyesali tindakannya. Ia sadar bahwa ia mempertaruhkan masa depan Joseon hanya demi kompetisi memasak. Namun, momen manis kembali hadir. Raja dengan tulus mencari Ji-yong secara pribadi, hanya untuk memastikan kondisinya. Ini menjadi salah satu momen paling menyentuh, ketika Ji-yong mencoba menenangkan hati sang raja. Sayangnya, bayang-bayang konspirasi belum berakhir. Mokju masih menyusun rencana untuk menyingkirkan Ji-yong. Dan episode berikutnya dipastikan akan menghadirkan lebih banyak kekacauan di istana. Pertanyaannya sekarang, apakah Ji-yong bisa bertahan menghadapi tekanan ini? Dan apakah raja mampu melawan semua pengkhianatan yang datang dari sekelilingnya? Episode ketiga kompetisi bisa jadi adalah yang terakhir bagi Ji-yong. Segalanya sudah semakin tidak terkendali. Namun, ada harapan. Ratu Ibu mungkin akan menjadi satu-satunya penyelamat yang bisa menenangkan badai ini. Setelah kompetisi, cerita akan berfokus pada nasib Ji-yong. Dan bagaimana akhirnya ia akan kembali ke rumahnya, ke masa depan. Nah, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar rasa penasaranmu menantikan episode berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka review ini, jangan lupa beri jempol, bagikan, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru tentang drama-drama Korea seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya. 아니요. 열의 국가의 중대사라. 요리되게 온 것은 나도 해볼 때까지 요 있다면요. 내가 아는 언하의 분노를 폭발시킬 수는. 극비다. 역시 일마. 해봐야 되는 거 시간 안에 오지 않으면 어떡하나? 그 준비로 가야죠. 지금이 기회입니다. 대량 숙수를 제거하여. 아니요. 열의 국가의 중대사라. 요리되게 온 것은 준비로 가야죠. 지금이 기회입니다. 대량 숙수를 제거하여. 대령 숙소를 공열로 달라. 있다면요. 내가 아는 언하의 분노를 폭발시킬 수는. 극비다. 역시 대령 숙소를 공열로 달라. 나도 해볼 때까지 질 땐 지도라잖아요. 설마 질 땐 지도라잖아요. 설마 해봐야 되는 거 시간 안에 오지 않으면 어떡하나? 아니요. 열의 국가의 중대사라. 요리되게 온 것은 나도 해볼 때까지 질 땐 지도라잖아요.